Dari beberapa waktu lalu ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatannya semakin kesini, prediksi itu semakin mendekati kenyataan melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Kenapa pertemuan dilakukan ketika pemilu semakin dekat kan gitu loh. Padahal jauh-jauh hari PDIP sudah menyampaikan melalui sekjennya bahwa dalam proses politik ke depan dia tidak akan pernah berkoalisi dan membangun komunikasi politik dengan yang namanya Demokrat. Tapi kalau niatnya disengajakan untuk niat dan kepentingan yang lain, menurut saya soal etik itu penting kan gitu. Saya yakin seyakin-yakinnya keimanan, ketakwaan Mas Ahy dan seluruh Demokrat itu tidak goyah. Amin. Ditawari apapun tidak goyah, akan tetap mendukung Mas Anies. Yang bikin Anies semakin deg-degan, tim sesnya Prabowo itu sedang gencar menarik Demokrat dan PKS untuk gabung di timnya mereka. Maka koalisi perubahan itu seperti ditarik kanan dan kiri dan mulai robeklah benang-benangnya. Nasdem sendiri sepertinya mulai pelan-pelan angkat bendera putih melihat situasi ini. Logika saja ya, siapa sih partai yang mau mendukung orang dengan potensi kalah? Semua partai ingin menang karena di sanalah mereka bisa bertahan. Apalagi Nasdem yang nggak punya DNA sebagai oposisi. Mereka nggak akan tahan ada di luar kekuasaan dalam waktu yang lama. Bisa kering hidupnya mereka. Koalisi perubahan bubar. Nasdem disebut-sebut kibarkan bendera putih dan merapat dukung Ganjar Pranowo. Pegiat sosial media Denny Siregar mengaku Anies Baswedan bakal gagal maju pada Pilpres 2024 mendatang sebab koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS itu disebut-sebut sudah tak sejalan. Koalisi ini diprediksi bakal bubar di tengah jalan sebelum 2024. Dengan bubarnya koalisi perubahan dan batalnya Anies Baswedan berkompetisi pada hajatan pesta demokrasi 5 tahunan itu, kata Denny, Pilpres kali ini besar kemungkinan hanya diikuti 2 pasangan calon, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Perkiraan saya Pilpres 2024 hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, kata Denny Siregar dalam sebuah tayangan di saluran YouTube Cokro TV, dilansir pada Senin. Menurut Denny, perpecahan di tubuh koalisi perubahan diawali dengan sikap Nasdem yang mulai tidak percaya diri karena elektabilitas Anies tak kunjung membaik. Partai besutan Surya Paloh itu bahkan disebut-sebut berpeluang merapat ke PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Akhirnya Nasdem kibarkan bendera putih dan melepas Anies Baswedan. Nasdem malah sangat mungkin ke Ganjar, sedangkan PKS sangat sulit berada di perahu yang sama dengan PDIP, tuturnya. Sementara itu nasib Partai Demokrat, lanjut Denny Siregar, juga masih belum menentu. Namun besar kemungkinan mereka ditawari PDI Perjuangan untuk berkoalisi dengan jaminan Agus Harimurti Yudhoyono hanya menjadi menteri jika Ganjar terpilih menjadi presiden berikutnya. Mending jadi menteri daripada jadi cawapres pun enggak, tegas Denny. Denny melanjutkan, setelah kedua rekannya memilih bergabung dengan PDIP, PKS jelas main aman seperti pada pemilu yang sudah-sudah. Partai politik ini disebutnya bisa bergabung dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto. PKS sesuai sifat aslinya akan cari aman, bisa merapat ke Prabowo, tegasnya.
Denny lantas menyarankan Anies Baswedan untuk kembali mencari peruntungan di DKI Jakarta dengan kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI. Saran saya Anies jadi calon gubernur lagi. Karena lebih baik ada jabatan daripada hilang seperti tali putus dari layangan, pungkasnya. Puan dan AHY segera bertemu, Nasdem tak khawatir. Ketua Umum DPP PDIP yakni Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam waktu dekat. Puan juga menyinggung soal kemungkinan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Segera ketemu AHY, ujar Puan kepada wartawan selepas membuka rakerda PDIP di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu. Namun Puan tidak menyebutkan secara rinci kapan akan bertemu dengan AHY. Ia juga tidak menutup kemungkinan akan membuka komunikasi mengenai koalisi dengan Partai Demokrat. Ya, kita lihat dulu nanti, ketemu dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Dilihat apakah kita punya kesamaan maksud dan tujuan untuk membangun Indonesia ke depan, terangnya. Puan sebelumnya menyebut nama-nama yang dinilai memenuhi kriteria sebagai bakal cawapres mendampingi Ganjar, termasuk juga AHY. Ia menegaskan semua nama tersebut masuk kriteria bacawapres PDIP. Dari nama-nama semua yang waktu itu saya sampaikan, saya sebutkan semuanya masuk kriteria untuk menjadi bacawapres PDI Perjuangan. Tentunya punya kelebihan masing-masing yang mana sampai saat ini masih kami cermati, jelasnya. Nasdem tak khawatir. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yakni Ahmad Ali menyampaikan pihaknya tidak khawatir terkait rencana AHY bertemu dengan Puan Maharani. Ahmad Ali menilai rencana tersebut bisa mencairkan hubungan PDIP dan juga Demokrat. Bagus dong, Nasdem melihat itu sangat bagus. Karena apa? Berharap dengan pertemuan ini ya bisa mencairkan suasana lah. Karena kita tahu hubungan PDIP dan Demokrat selama ini kan sangat ekstrim. Jadi dengan pertemuan ini bisa mencair, kata Ahmad Ali saat dihubungi pada Minggu. Ahmad Ali menilai pertemuan antara partai itu bagus menjelang perhelatan pemilu. Dia menyebut bertemu bukan berarti harus bersatu. Apalagi kita sedang menghadapi pemilu, butuh saling memahami antara satu partai dengan partai lain. Dengan memilih pilihan yang berbeda itu bisa saling memahami. Bertemu itu bukan berarti untuk bersatu. Bertemu itu paling tidak bisa saling memahami alasan perbedaan tiap-tiap parpol sehingga kemudian kita bisa saling menghargai, ucapnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR ini mendorong agar setelah pertemuan dengan AHY, PDIP bisa bertemu dengan PKS. Dengan begitu, kata dia, tudingan antara partai nasionalis dan tidak nasionalis bisa dihindarkan. Bahkan kami mendorong, setelah Demokrat itu PDIP bisa bertemu dengan PKS, supaya kita tidak saling berburuk sangka, kita tidak saling menuding, yang satu nasionalis, yang satu tidak nasionalis, dan lain-lain. Dengan begitu proses pembelahan atau kemudian polarisasi yang kita takuti bisa kita minimalisir kalau semua ini sudah bisa saling bertemu, ujarnya. Kemudian Ahmad Ali juga mengaku tidak khawatir terkait rapatnya Demokrat dengan PDIP. Dia memastikan Nasdem melandasi koalisinya atas dasar kepercayaan. Koalisi ini dibangun atas dasar asas kepercayaan, trust oleh satu tekad yang saya kira semua orang tahu bahwa apa yang sedang dilakukan oleh koalisi perubahan ini adalah satu proses yang sedang diawasi rakyat. Jadi, kami tidak khawatir sedikitpun atas pertemuan tersebut, tuturnya. Dia menyebut berkoalisi atau tidak berkoalisi merupakan kedaulatan partai. Namun demikian, lanjut dia, PDIP harus setelah ini juga mencabut pernyataan bahwa tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Itu sekali lagi, bahwa berkoalisi dan tidak berkoalisi itu adalah kedaulatan partai. Kita tidak punya hak memaksa suatu partai bersama-sama atau berpisah dengan kita. Karena itu, kita letakkan itu pada kedaulatan partai sendiri.
yang punya hak untuk menentukan kemana dia akan berteman, kepada siapa dia akan berkoalisi. Jelas Ahmad Ali.